kembali dengan saya Rian Niki Pradipta di The Rap Show. Dan hari ini spesial karena orangnya juga spesial. Dan katanya dia juga spesial menyiapkan waktu untuk Rap Show hari ini. Kita sambut Kang Kang Boril, Kang Aril. Apa kabar Kang? Sehat gue, agak habis sedikit biasa. Kita udah janjian mungkin dari sebelum Masehi ya. Lama banget. Kayaknya awal-awal lu bikin ini ya. Kita ini bikin tuh 2000 berapa ya? 2000 ya tahun kan? lalu dan tahun lalu kan. sebenarnya orang pertama yang pengen gua interview adalah Kang Bor. Karena apa? Yeah. Karena ya kita juga satu label juga. Satu dapur. Terus kita juga pernah kerjasama bikin banyak satu sering. lagu. Ya. Terus berapa 2 lagu ya kalau lagu ya. Tapi kalau project sih banyak kita ya. Kalau yang nggak selesai juga ada ya kan? Nggak selesai ada. Yang nggak jadi ada. Yang jadi 2 ya berarti. Berapa yang jadi? Yang rilis akhirnya 2. 2 lagu. AUMT sama Kepeluk Hatimu. Ya. Walaupun dengan drama-drama yang cukup panjang lah. Panjang. Lu mau cerita, pokoknya bisa cerita di sini tapi. Ya pokoknya kalau nunggu karyanya Kang Bor tuh kayak kalau buat gue ya kayak nungguin istri lagi mau melahirkan kan. Deg-degan ya. Padahal ini bandnya Kang Bor loh. Bukan band gue, tapi gue sendiri gue juga ikut deg-degan karena ini kapan rilisnya gitu, kapan jadinya gitu. Tapi ya alhamdulillah akhirnya jadi kan. Ya setelah 3 tahun kan akhirnya itu album terakhir ya 3 tahun. Dan itu pun juga terjadi di album yang kedua ya. Album keduanya. Album pertamanya Noah. Yang waktu itu ya. Yang ini kita ngomongin yang Noah, hidup ya? untukmu mati tanpamu ya. Iya. Itu kan berarti album pertama. Itu album pertama Noah ya. Yang judulnya kok gue lupa judulnya. Gue juga lupa. Seperti seharusnya. Itu kalau kita flashback kan itu kan sebenarnya lagunya sudah ada dari tahun 2010 kalau nggak salah ya. Lagu-lagunya. 2010 gue masih ingat tuh, gue masih bikin sendiri di rumah gue di Bandung. Iya lama banget udah. Dan waktu itu gue sempat dibocorin lagu yang jadi single pertamanya Noah yang yang Separuh Aku. Itu gue langsung teringat dengan notasinya Christian, maksudnya berubah banget itu pop, jadi pop banget notnya. Beda sama notasinya Peter Pan yang dulu. Itu memang disengaja. Jadi gitu. Waktu itu sedikit cerita kesan ya, gue belokin mudah-mudahan kita nggak lupa tadi yang kita mau ngomongin. Jadi masalah si Separuh Aku itu. Itu kan David baru awal-awal ditarik jadi personel kan. Ya. Jadi dia kasih lagu, dia coba dengerin lagu, dia masih malu-malu waktu itu dia memang. Terus saat ada 2 terus gue denger kayaknya ini oke nih kayak ini. Memang beda gitu, memang beda tapi dengan wacana dari Peter Pan berubah jadi Noah, gue bilang. Jadi kalau lu bilang tadi lebih pop gitu istilahnya. Notasinya lebih pop ya. Tapi kalau musik sih menurut gua rocknya itu tetap berasa sih. Jadi kenapa dia lebih pop? Karena memang lagu dasarnya itu dari si David sama Ihsan waktu itu. Baru kita bungkus sama si Peter Pan. Jadi itu warna baru. Jadi memang waktu itu pop dan gue bilang waktu itu pertimbangannya adalah perpindahan dari Peter Pan ke Noah. Kayaknya memang cocok sih. Jadi kayak ada sesuatu yang baru gitu kan, orang dengar kok beda ya. Dan memang pengennya Kang Bor saat itu emang seperti itu ya. Maksudnya pengen ada pergeseran, ada perbedaan musiknya Noah dengan Peter Pan. Iya, memang gue pengennya memang kayak gitu. Jadi biar kan agak-agak lucu juga ya dari Peter Pan ganti Noah. Habis itu bukan cuma dari Peter Pan ganti Noah-nya, dari Peter Pan album kesegini, istilahnya kalau kan kita cuma ganti nama doang. Habis itu naik ke album yang berikutnya kok nggak ada perbedaan, kan nggak mungkin gitu. Jadi perbedaan itu yang dibutuhin waktu itu. Ini balik lagi ke album Seperti Seharusnya. Jadi ya waktu itu Rian dapat kesempatan, dapat kehormatan untuk membuat lirik lagu HUMT. Jujur waktu itu saya ini kan agak deg-degan. Kenapa lu deg-degan? Deg-degannya karena cara menulis liriknya Rian kan beda banget sama Kang Bor ya. Terus saat itu juga saya sendiri rasa itu lirik terlalu menye-menye buat seorang Kang Bor. Buat si karakter Peter Pan ya. Iya. Maksudnya apakah ini nggak terlalu sedih ya? Maksudnya nggak terlalu terlalu
ya kalau menurut Rian sih ini kayak lagu-lagu The Massive itu, liriknya The Massive Yeah. gitu. Terus ternyata saat itu Bu Acin ini telepon, Rian kamu bisa nggak tolongin Ariel untuk lirik lagu salah satu lagu yang ada di album. Terus waktu itu aku bilang, wah mau banget Bu, dengan senang hati gitu. Tapi aku boleh dengar lagunya Bu gimana? Akhirnya Kang Bor ngirim ya. Gue ngirim ya. Lewat WhatsApp saat itu. Yang nana itu kan. Nana itu dengan pokoknya belum ada liriknya lah, pokoknya cuma nah terus Kang Bor juga nyanyinya kayak ada lirik Inggris yang iya, karena referensinya waktu itu kayak kalau dulu tuh kalau bikin lagu memang kayak ngebayangin ini bikin lagu yang berbahasa Inggris. Okay. Jadi nadanya biar juga dapat enak, biar ke bawah ke situ ya. Biar ke bawah ke sana. Jadi pas nggak tahu lu masih punya apa nggak tuh? Kalau masih punya, jadi memang agak ya ada sedikit-sedikitnya ada bahasa Inggris sedikit gue masuk. Ya, nanti kita kasih tunjuk ya, boleh nggak? Boleh. Nanti ada di iPod gue sebenarnya. Masih ada ya? Masih ada di iPod. Seru. Itu ada versi demo lagu HUMT dan itu belum pernah didengerin kemana-mana sih. itu jadi benar-benar masih kasar banget, benar-benar hanya notasi dan hanya nana-nana aja. Dan saat itu belum ada refnya Kang, belum ada na. Oh, belum ada. Belum ada. Itu belakangan. Pokoknya nggak ada aturan lah gue bikin lagu. Jadi waktu itu lagunya langsung aku tulis Kang. Jadi pas Bu Acin ngasih tahu, terus akhirnya Kang Bor kirim. Waktu itu alhamdulillah langsung dapat inspirasi tuh. Jadi pas banget lagi di kamar, saya lagi di kamar, lagi megang gitar juga, lagi di depan buku. Jadi abis itu dengerin lagu, langsung tulis. Terus akhirnya kan saya langsung kirim ke Kang Bor. Aku bilang gini waktu itu, aku ingatnya, Kang ini kayaknya harus ada bagian rap lagi deh. Terus akhirnya, ya taruh. Terus Kang Bor nggak lama juga kayaknya langsung kirim. Jadi kayak memang saat itu energinya lagi dapat tuh, maksudnya frekuensinya lagi pas. Dan ternyata saya juga baru tahu ternyata lagu itu sudah tidak berlirik itu dari berapa tahun kan katanya? Oh, itu lumayan lama. Jadi kayak tadi gue bilang, jadi pertama kali gue bikin masih ngebayang-bayangin, gue masih dapat nadanya doang. Memang yang dikirim di demo itu kalau nggak salah memang cuma verse sama pre-chorus. Chorus itu masih tergantung Lukman mau masukin kayak gimana permainan gitarnya. Jadi begitu ada permainan gitar. Nah ini yang memang bikin ribet tuh kalau di band itu ya, mungkin di Noma doang kali ya. Jadi kadang-kadang kita dalam tahap yang bosan buat ngumpul di studio, bikin lagu bareng-bareng gitu. Jadi kayak ya udah lu bikin di rumah, gue bikin di sini. Jadi pas ini ada song, ada pre-chorus. Oke. Gue belum punya chorusnya. Chorusnya belum ada. Coba deh terserah mau kemana tuh larinya tuh kuncinya. Jadi Lukman tuh bikin dulu sama yang lain, abis itu lari ke sana. Abis itu baru gue cari nanya gini. Nah akhirnya yang biasanya jadi masalah itu adalah liriknya yang paling belakangan. Paling belakangan. Jadi tapi itu pertama kali loh. Jadi pertama kali gue bilang kayaknya gue nggak bisa nemu nih lirik. Jadi sebelum itu tuh semuanya masih gue coba selesaiin semua tuh kalau salah. Ada beberapa lagu yang memang Kang Bor juga nulis liriknya kan di album itu kan. Jadi pas lagu itu pertama kali gue ini, terus pas ditanya kira-kira siapa yang bisa bantu, itu juga pertimbangan. Jadi kan dari Peter Pan ke Noah mungkin ada sesuatu yang beda, coba deh ada orang lain yang bantu tulis lirik. Itu juga jadi pertimbangan juga. Memang waktu itu pas abis lu selesai tulis, wah ini gue susah nyanyi ini bukan karakter gue, tapi kan waktu itu kayak demi perbedaan itu kayak gue mesti cobain juga tapi akhirnya kan berhasil juga. Berhasil dan ini cepet banget deh nulis lirik. Jadi sebenarnya ini jujur ya Kang. Jadi sebenarnya lagu itu gue tulis juga dari kisahnya Kang Bor juga sebenarnya. Ini mesti ngebayangin gue ya. Iya. Jadi gue kayak menempatkan diri gue untuk ya gue jadi Kang Bor ceritanya nih. Untuk jadi kayak merasakan nada-nadanya itu gitu. Jadi gue kebayang saat itu dan entah kenapa yang keluar ya, air mata ini menyadarkanku kau tak akan pernah jadi milikku. Jadi walaupun gue pikir kalau laki-laki kan nggak mungkin ya kalau nangis di depan orang itu kan jarang ya. Jadi lu lagi ngebayangin apa tuh? Dia lagi kau tak akan pernah jadi milikku. Jadi kayak misalnya lu lagi mengumpamakan
lu sebagai gua gitu. Iya, gue jadi gue sebagai Kang Bor, gue menjalani hubungan dengan seseorang yang cukup lama, terus akhirnya gue sadar kalau gue tidak bisa bareng-bareng sama dia lagi. Dan saat itu entah kenapa kebayangnya seperti itu saat itu ya. Jadi pas ya, kenapa? Sama nadanya kan memang sedih. Dan pas dengan situasi saat itu mungkin. Maksudnya karena saat itu Kang Bor juga nyanyinya dalam banget sih, maksudnya jujur itu nyampe saat gue tulis lirik itu terus Kang Bor nyanyiin. Gue percaya ketika apa yang kita nyanyikan itu ketika kayak kita dari dalam hati itu kayak bakal nyampe ke orang lain gitu. Dan iya pasti. Entah kenapa sih gue berasa seperti itu sih. Itu gue bikin tahun berapa ya nadanya? Enggak, gue memang gitu kok. Memang kalau bikin nada itu, padahal hidup gue gak sedih-sedih amat sih dulu. Gitu ya? Tapi nadanya sedih-sedih. Malah sih, kalau lu kenal Feby, sempat kenal Feby gak? Sempet tahu. Feby kan kerja di musika tuh. Waktu pas Bintang di Surga tuh masih dia tuh yang ini. Dia bilang, si Boril nih, dia nyanyi Balonku Ada 5-nya sedih kayaknya katanya. Padahal aslinya gak sedih ya? Padahal artinya gak sedih. Ada bawaan, gak tahu. Mungkin kebanyakan nonton film sedih kali. Jadi penasaran itu adalah kan sebenarnya kenapa saat itu Kang Bor percaya Rian bisa nulis lirik lagu itu, karena jujur gue sendiri pun juga cukup kaget sih ketika Bu Acin dan juga Kang Bor mempercayakan lagu HUMT itu Rian tulis liriknya. Satu kan gini, kalau mau nulis minta tolong itu yang gue tahu sampai saat ini terjadi adalah kita lihat dulu kan gaya bahasanya. Kan emang kalau The Massive itu gaya bahasanya bagus dari pertama kali keluar, bagus itu relatif ya. Hampir satu warna lah sebenarnya, walaupun kayak lu bilang tadi agak beda sedikit, tapi tata bahasanya hampir sama menurut gua gitu. Jadi keunikan kata-kata yang diambil. Jadi memang ada pemilihan loh, mungkin si ini yang bisa nih buat bikinin liriknya gitu waktu pas ngobrol sama Bu Acin. Terus langsung ya udah kita coba dulu aja. Walaupun waktu itu yang lain ya, anak-anak lain, wah bisa nggak nih? Soalnya kan dia nggak pernah nyanyiin lagu lirik orang gitu, selalu lirik dia sendiri. Kadang-kadang lirik si Lukmannya dia susah nyanyiinnya gitu. Nggak apa, kita mesti coba buat itu. Dan ya kenapa gue percaya? Pasti karena itulah ya. Lu kan waktu itu udah berapa single tuh ya waktu itu di Massive ya? Tahun 2000 itu sudah 10 kita pas 12 nih. Kita baru mau 2 album. Kayaknya pas 2012 ya kita mau selesai itu ya. Si Noah mau selesai. Iya, tapi lagu itu udah selesai 2010 kan? Oh, 2010 udah selesai juga ya. Nah, itu kita baru The Massive itu baru mau album kedua. Baru mau album kedua di 2010. Lo album kedua, album pertama lo kan meledak. Alhamdulillah. Jadi maksudnya di situ udah kelihatan, oh ini oke nih, ini penulis bagus, jadi makanya dipercayakan. Terima kasih. Sampai sekarang pun gue juga masih bingung sih bisa nulis lagu itu, dan Kang Bor bisa nyanyi lagu itu dengan pas dan penuh penjiwaan. Itu yang paling penting. Lu udah kasih dengar juga belum yang versi lo? Lu kan sempet balikin ke gua tuh. Nah itu hilang tuh, itu nggak tahu kemana. Itu bohong dia. Benar. Denger. yang versi gua tuh yang masih yang ada tuh yang Kupeluk Hatimu. Tapi versi yang lirik yang HUMT nggak ada malah ya. HUMT kita nyebutnya HUMT. Hidup untukmu mati tanpa. Karena kepanjangan ya. Kan abis gua ngasih yang abis itu kan lu bikin lirik, lu nyanyiin, kirim balik ke kita kan. Itu masih ada nggak ya? Kalau masih ada kasih dengar. Nanti rencana kan The Massive juga mau ada konser, kita kayaknya mau bawain lagu HUMT yang boleh kan? Boleh. Kita izin ya? Boleh lah, setengahnya kan punya lu tuh. Jadi, tapi versinya dibikin lebih sedih kayaknya. Versinya The Massive. Lebih biar berbeda. Biar beda. Kan itu kan ngomongin HUMT dengan segala dramanya juga itu. Tapi itu nggak terlalu drama sih kalau menurut gue, karena prosesnya kalau menurut gue cukup cepat sih. Prosesnya lebih alami lirik ya, lebih natural. Cuma kalau di lagu yang berikutnya ini yang lagu Kupeluk Hatimu ya. Itu sebenarnya lagu itu tahun lalu itu gue udah bikin demonya. Tahun lalu itu sebelum launchingnya ya? 2018 berarti. Kan launchingnya yang ini kopi nih, air putih. Oh. ya. Berarti 2018 berarti ya, kalau nggak salah. Kita launching 2018 Agustus.
Berarti 2017 ya? 2017 berarti. Cepat banget waktunya. Gila. Dia udah 2020. Kalau biasanya makin tua makin berasa cepat waktu. Gitu. Aduh. Jadi ternyata itu gila berarti. Itu yang tua siapa? Ya kita berdua lah. Yang muda ini nih pegang kamera nih. 20 24. Jadi ternyata 2017. Oke, 2017 waktu itu Kang David ngubungin gue untuk minta bantuan. Ya, waktu itu udah dimulai. Jadi, dia sudah katanya dia punya notasi dan salah satu lagu yang dikasih tahu yang dia dengar adalah lagu itu. Tapi belum ada liriknya. Dia baru nanai aja seperti biasa, seperti biasa ya. Seperti ya lagu-lagu Noah sebelumnya kalau bukan. Jadi bukan belum ada. Tapi gue nggak tahu ya. Perasaan gue jadi udah ada liriknya. Cuman di lirik itu ada pertimbangan-pertimbangan yang kita bilang, akhirnya kita putuskan bersama kayaknya ini kita mesti ganti semua di lirik. Walaupun sebenarnya nggak ganti semua juga akhirnya. Cuman waktu datang ke lu kayaknya kosong. Kosong. Jadi memang mungkin Kang David juga sengaja kali biar tidak nggak ke distract kali ya. Jadi saat itu 2017 berarti bahkan sampai mampir ke studioku Kang. Di Ciledug, jauh-jauh loh tuh Kang David datang Ciledug. Kita bikin demonya sampai malam. Dan bikin lirik saat itu juga, selesai juga sebenarnya. Satu lagu. Saat itu juga selesai, satu lagu saat itu juga. Nah, cuma ya Kang David sudah bilang ke saya kalau ini belum pasti karena pasti akan ada diskusi lagi dan sebagainya. Dan setelah nunggu lama, ini kapan rilisnya gitu ya? Itu jadi nggak sih? Tapi akhirnya aku juga sampai lupa kan? Sampai lupa kalau pernah bikin lagu itu. Ini lucu. Jadi kejadian adalah ketika lagu itu rilis. Oh, jadi pas lagu itu rilis lu baru ngeh gitu ya? Loh, ini perasaan ada lirik gua tapi nggak ditulis ada liriknya Rian. Berarti sampai kelupaan itu. Kelupaan. Jadi aku akhirnya memaklumi karena ini pasti karena hektik juga ngurusin ribetnya untuk rilis album kan juga pasti kebayang lah gitu. Jadi sebenarnya aku juga malah ketawa justru. Wah, ini pasti kelupaan nih. Tapi lucunya adalah pas dibaca-baca lagi. Loh, ini kok tinggal satu kata doang. Tinggal kepul hatimu berarti kata atau kalimat ya? Kepul hatimu kalimat ya. Ini ternyata tinggal seiprit kalimat itu yang nyantol. Tapi ternyata itu jadi judul lagu ya kan. Jadi itu mau nanya Kang, itu bisa sampai seribet itu gimana ya? Itu dari versi lu ya. Ini kalau kata Hasif dulu yang pernah di Rolling Stone. Ya. Kayak main futsal kan katanya. Kenapa main futsal? Saking banyaknya itu yang ngisi liriknya. Itu gimana? Itu parah. Itu tadi. Jadi gue bilang gini. Jadi keadaan si lirik itu yang asli dari David. Ya. Itu keadaannya kayak kalau liriknya tetap yang ini, mendingan orang lain yang nyanyi gitu. Nah, tapi kalau misalnya mau Noah nyanyiin, kita mesti ganti nih sebagian besar, terutama di ref gitu kan. Tapi gue tahu banget itu pas pertama kali dulu kan, ini kalau liriknya diganti, ini PR-nya nauzubillah deh pokoknya. ini PR berat karena lirik sebelumnya juga udah kuat, cuman memang ada sedikit masalahnya kan gitu. Nah, akhirnya sampai bisa kelupaan gitu gini nih. Jadi kan pertama kali David dulu, habis itu David sama kita. David sama kita udah, habis itu karena gue ngerjain lagu yang lain, gue bilang coba Fit lu kerjain dulu sendiri. Nah, David tuh konsultasi sama Basil, kalau salah habis itu akhirnya sama lu kan. Udah. Itu setelah itu ada juga tuh beberapa yang bikin satu-satu gitu. Udah. Habis itu kan setahun kemudian dikerjain lagi habis itu. Jadi setahun kemudian gue baca lagi karena gue udah selesai ngerjain beberapa lagu yang lain, akhirnya coba Fit lagu yang kemarin yang waktu itu mana gitu. Lihat lagi, wah ini masih ini sampai akhirnya lagu itu kita panggil minta tolong sama Noe waktu itu kan. Noel itu datang ke sini juga. Oke. Nah, pas dibawa ke Noel atau ke sini, berkas-berkas yang lama tuh dikumpulin semua. Taruh di papan tulis.
setelah Noe selesai masukin lagi, ini masih ada yang diganti lagi nih. Jadi begitu diganti-ganti itu udah nggak jelas nih kata-kata siapa yang mana, udah numpuk semua. Sampai akhirnya abis itu gue ada kerja sama Marcella juga kan, buat beberapa lagu yang lain. Terus karena beberapa lagu lainnya udah selesai, Cel lu mau cobain nggak lagu yang ini juga gitu, coba dengerin deh gitu. Abis itu beberapa lagu yang lain gue ketemu sama penulis buku yang lain juga, gue bilang lu mau cobain nggak, ini juga belum selesai nih, karena itu susah banget lagu itu kan. Nah jadi saking banyak udah kumpul, akhirnya kan gue tinggal seleksi akhir tuh, kayaknya waduh yang mana nih ini yang enak dinyanyiin gitu. Makanya gue bisa seleksi itu karena ada kayak biar vokalisnya enak nyanyiin, jadi vokalisnya yang seleksi gitu. Biar melafalkannya enak gitu ya. Udah selesai, rekam segala macam. Habis itu gue tanya sama Fit, jadi ini siapa aja yang nulis lagunya ya? Nah itu kayaknya dia juga saking dia juga ya kata-kata yang gue yang mana ya katanya. dia juga udah bingung kata-kata dia sendiri. Yang gue ingat tuh cuma kata-katanya Noe sama Marcella sama coba nulis buku atau lagi ya. Gue lupa lagi. Kita lihat di Google nanti. Baca di Google. Jadi itu yang gue ingat. Sisanya David itu mungkin karena udah setahun itu ya. Dia juga lupa juga kan. Akhirnya pas lu bilang ke gue kan waktu itu kan ya. Lu bilang ke gue tuh ke Kang David. Kang David langsung ya. Ya. Karena kan memang hubungan waktu itu kan sama. Iya, makanya kalau lu bilang juga gue gak tahu kata-kata lu yang mana. Itu juga lucunya ketahuan pas udah rilis. Iya, itu pas tahu. Ini lagu pas denger satu album gitu kan. Bentar. Ini sepertinya ada satu kata yang gue inget. Kayaknya pernah gue tulis di sini deh. Untung rilisnya digital ya. Digital. Belum dicetak di album. Iya, dicetak album kan revisi lah itu penciptanya. Jadi habis itu langsung hubungin Kang David. Habis itu aku langsung hubungin Mbak Ami Musika, publisher. Jadi ya untuk ngasih tahu bahwa memang itu ada satu kalimat yang memang Rian yang bikin gitu. Tapi itu seru maksudnya. Itu salah satu drama juga ya. Ya, lumayan. Dan ternyata gue bikin demonya 2017 ya. Gue kira 2019. Lu udah berumur juga sama kayak gue kayaknya. Jadi suka lupa tahun. Iya, jadi dramanya akhirnya berakhir dan akhirnya rilis walaupun sempat kelupaan. Tapi ya memang bagaimanapun itu kan juga ya hak moral juga ya. Jadi walaupun cuma sekalimat pun itu juga harus makanya kayak bukan cuma si Marcella juga kayaknya dikit juga di cuman no. Marcella satu baris ada yang satu kata. Ada satu kata. Jadi bukan lu yang satu kata. Ada satu kata. Iya Dan satu kata pun itu tetap ditulis. Tulis dong. Keren. Karena ada beberapa juga yang makanya kalau yang saya dengar misalnya di Amerika gitu ya, misalnya ada satu studio lagi proses pengerjaan lagu, itu kalau kita masuk ke dalam studio itu harus absen. Jadi harus ditulis siapa namanya. Karena kadang tiba-tiba misalnya yang lagi ada orang misalnya dia lagi nyapuin lantai studionya gitu. Terus tiba-tiba dia nambahin satu kata. Nah, itu harusnya memang itu menjadi salah satu bagian dari yang udah sering kejadian dari dulu berarti. Nah itu juga banyak kejadian di ya lagu-lagu lama juga banyak kejadian kayak misalnya kasusnya lagu Bento misalnya, lagunya Om Iwan dan juga yang pencipta lagunya. Yang satu lagi tuh siapa? Ada ya, tapi udah beres kan tuh masalahnya sekarang? Udah beres. Tapi maksudnya itu ya karena tidak ada dokumentasi. Ya Om Nanil yakin saat itu kan juga karena saat itu tidak ada yang mendokumentasikan, tidak ada yang misalnya nggak ada tanda-tanda bahwa saling memberi ide dan sebagainya. Jadi mesti lebih hati-hati. Itu makanya itu penting banget kalau misalnya kita dalam satu studio kita lagi bikin karya, ya kita harus tahu siapa aja yang ada di dalam situ kan. Karena kita nggak pernah tahu tiba-tiba ada satu kata muncul dari teman kita atau siapa gitu. Ini juga lucu nih. Aan Mansur. Yang penulis tadi ya? Penulis buku. Aan Mansur itu yang nulis buku Melihat Api Bekerja. Terus yang nulis puisi di Ada Apa Dengan Cinta yang kedua tuh. Nah, jadi dia ngobrol waktu itu
bagian ref ya kalau nggak salah gue. Bagian ref tuh refnya gimana sih? Ini anak-anak juga sempat bikin nih, kan dulu David namanya Slow. David Slow. Jadi gue bikin, Uki bikin. Ini ada versi pacaran juga. Makanya Ada banyak, ada versi pacaran, ada versi David Slow. makanya ada banyak. Jadi si Aan tuh cuma ngobrol doang sebetulnya. Jadi ngobrol. Oh, gini. Bagian ref sehingga reda deru ragumu. Pas bagian situ tuh. Jadi tadinya itu kan semua lirik udah selesai tuh. Bagian itu tuh tepikan semua yang mengganggumu. Jadi tepikan semua yang mengganggumu. Terus gue pikir kayak biasa aja nih kalimatnya gitu. Mau gue merubah nih satu kata nih. Terus dirubah dulu sama Marcella. Tepikan sehingga reda deru hatimu. Sehingga reda deru hatimu gitu. Itu Cella udah masukin Cella. Terus gue pas lagi ngerjain lagu yang lain aman, ngobrol-ngobrol, terus gue kasih liatnya adalah satu lagu lagi. Terus dibilang, wah bagus ya ini pas bagian ini sehingga reda deru hatimu. Jadi kayak R gitu. Satu lagi pakai R aja lagi, dibilang gitu. Jadi dia kayak cuma ngasih pendapat doang. Kayak kan sehingga reda deru ragu, dibilang bagus tuh. Wah, pas dia ngomong ragu gue langsung wih, ntar dulu, gimana? Sehingga reda deru ragumu. Wah keren lo gue gitu. Jadi dia bukan kayak nulis gitu, dia cuma kasih masukan gitu. Nah, yang ngasih kata ragu itu Dia. Oh. Tetap kita masukin pasti, walaupun cuma segitu itu kan kunci. Nah. 1 bulan lo gue nyari segitu tuh. itu juga saya juga kaget juga dengan judul lagu. Judul lagunya. Hatimu jadi judul lagu. Itu kali Itu yang milih siapa? Itu yang milih, rame itu yang milih. Udah kita udah kayak sidang DPR itu. Jadi ada Bu Acin, ada dari ANR, ada dari bandnya juga, ada dari co-producer. Yang mana yang kira-kira nih? Sampai ada voting kok di Gila, sampai voting. Iya, voting. Karena kalau musyawarah sudah tidak tercapai, biasanya voting. Oke. Gitu, terakhir. Tapi voting tuh memang udah benar-benar terakhir. Akhirnya yang Dari berapa pilihan tuh kan? ada 4. 4 tuh apa aja? Masih ingat? 4 itu gue nggak tahu. Salah satunya ganggu dulu ke semua. Lupa. Pokoknya gue inget Iya. di aplikasi itu votingnya ada 4 gitu. Akhirnya dipilih. Jadi ya dipilih akhirnya. Ya begitulah proses sebuah lagu tuh kadang apa ya, selalu jadi misteri kan. Jadi Ya. kita nggak pernah tahu jadinya seperti apa. Kadang ada lagu yang memang cepet, tapi ada juga lagu yang lamanya lama minta ampun. Emosi ya. Jadi Ya. gue pernah bikin tuh ada satu lagu yang jadi satu hari di belakangku. di belakang aku. Di belakang. Itu album Bintang di Surga. Ya. Okay. Bintang di Surga. Itu satu hari selesai sih. Liriknya, ya nyanyinya, semua selesai satu hari. Kalau emosinya lagi pas, lagi dapet, cepet sih gitu. Tapi dia yang paling cepet. Kayaknya berapa lagu lu selesai cepet semua kayaknya. Iya. Ya, WMT cepet, yang ini juga cepet. Terakhir tuh kita sempat minta tolong juga, ada lagu apa ya, gue lupa. Ini Mencari Cinta. Oh, Mencari Cinta ya, lu juga selesai kan bentar tuh, Iya. satu hari doang. Sama ini lagu yang Wanitaku juga sebenarnya. Oh iya, Iya. dia banyak. Tapi ya akhirnya cuma yang kepake adalah satu kalimat itu. Ya, maksudnya biar beda lagi. Iya, iya, iya. Biar beda lagi. Kang, berarti yang apa merangkai puzzle itu Kang Bor ya berarti ya di setiap kalau misalnya ada contoh ada lagu yang Kepeluk Hatimu kan banyak orang tuh yang Ya, itu berarti yang merangkainya. Iya, merangkai jadi puzzle-nya penulis Kang Bor. lagu ini sama penulis buku yang kita kerjasama Ya. juga semuanya merendahkan egonya. Kayak Pongki kan juga Oh, iya. ikutan kan Pongki juga dibilang gue ini akan ngasih masukan tapi tetap yang mesti mutusin yang nyanyinya dan yang punya lagu gitu saya dibilang, karena nanti dia akan nyanyiin. Kalau nggak pas sama apa yang dia rasain ya kayak lu bilang tadi, kalau nggak pas di sini keluarnya tuh nggak akan nyampe ke yang dengernya kan gitu. Dan mungkin kalau gue bilang karena memang dari awal itu Peter Pan gue yang nulis lagunya, jadi kayak dipercayakan kali, Iya. dipercayakan bahwa gue
tahu DNA-nya si Peter Pan tuh kayak gimana gitu. Pokoknya divisi lirik semuanya dipercayakan ke Kang Bor pasti. Sejauh ini. Tapi ada juga kok kayak di album ini, di album keterikatan ini, Jalani Mimpi tuh gue coba metodenya beda. Jadi Lukman bikin lagu, terus pas mau bikin lirik, coba semuanya bikin lirik kecuali gue bilang gitu. Akhirnya mereka Uki, Lukman, David, semuanya ikutan bikin. Pas gue baca, kalau udah oke sih oke, jadi nggak akan gue revisi lagi. Gue baca gue coba nyanyiin, oh udah oke nih, udah jalan langsung cepet selesainya. Kang Bor kan ngeband kan udah istilahnya nggak sebentar ya dari. Kalau ngebandnya itu berarti kalau dari awal Peter Pan dari tahun berapa tuh Kang? Kalau Peter Pan sih hitungan baru berarti ya 2000. Nah, tahun 2000. Berarti ya total 2020 berarti kan sudah 20 tahun dong berarti kan? Sampai sekarang ya. Berarti istilahnya udah mengalami mengalami inilah asam garamnya ngeband bareng. Lumayan lah. Kalau dibanding Mang Iwan nggak ada apa-apanya. Iya. Apalagi Kus Plus ya. Oh, apalagi. Kang, rasanya ketika di Peter Pan kan Kang Bor berenam ya? Itu berenam ya? Berenam. Terus akhirnya sempat berempat. Terus sekarang tinggal bertiga. Nah, bedanya apa Kang ketika bikin musik? Karena pasti kan ada beda ya, ada perbedaan ketika 6 kepala, terus jadi 4 kepala, terus jadi 3 kepala sekarang. Apa yang paling mendasar yang Kang Bor rasain ketika membuat aransemen atau bikin lagu atau bikin konsep panggung dan sebagainya? Oke. Macam-macam nih tahapannya. Jadi kayak misalnya waktu Peter Pan ya. Yang masih berenam. Itu memang kalau bikin lagu itu gue masih nggak terlalu mikirin musik. Oke. Walaupun waktu itu pas kita main di cafe, kita kan mainnya pop alternatif tuh kayak Matchbook 20, Third Eye Blind kayak gitu. Tapi kalau bikin lagu, gue bikinnya sendiri dulu. Jadi dulu lagunya pakai gitar akustik, jadi liriknya juga sekaligus. Habis itu tinggal gue kasih ke anak-anak. Bintang di Surga masih kayak gitu metodenya. Mulai album Alexandria juga masih kayak gitu. Mulai Hari yang Cerah itu mulai ada perubahan ya. Ada perubahan tuh mulai mulai memikirkan si musik gitu. Detail musiknya. Ya, musiknya. Kayaknya kalau kita mau agak sedikit ada perubahan, kita cobain deh. Musik dulu jadi, baru gue bikin lagunya. Habis itu baru bikin liriknya. Waktu itu sih berhasil. Beberapa lagu tuh kayak waktu itu apa ya? Ada beberapa lagu yang berhasil dan kayak sesuatu yang baru gitu. Jadi kan nggak membosankan lagi gitu. Cuman lama-kelamaan setelah berapa kali akhirnya jadi bikin susah, kayak bikin puzzle tuh nggak lu. Jadi kayak udah ada itunya dulu, baru itu baru cari tema ceritanya. Ada yang berbeda sih, yang gue rasain tuh kayak mungkin agak kurang. Jadi kayak lagunya kayak kurang terjiwai 100% gitu ya, walaupun mungkin 80% terjiwai, tapi musiknya ada kemajuan. Oke. Gitu yang gue rasain waktu itu. Ketika prosesnya berubah, maksudnya ketika prosesnya musiknya dulu gitu, baru liriknya dan sebagainya. Nah itu ada kemajuan di situ. Oh jadi kayaknya, nah berikutnya kayak sekarang, jadi sebenarnya perbedaan jumlah orang itu nggak terlalu kerasa sih, tapi lebih metodenya yang bikin kerasa. Kecuali kayak sekarang si Uki nggak ada, itu lumayan kerasa karena pas kita waktu masih ada Uki itu kita mulai concern ke teknologi. Ya. Gue pengen musiknya, kita pengen bikin bukan genre baru, bukan kayak berbeda dari Peter Pan, berbeda dari Noah, kita bikin lagi kayak gimana, kita masukin alat musik kayak gimana, sound kayak gimana. Itu biasanya yang paling banyak, yang tiap harinya di depan komputer ngulik software musik tuh Uki. Bahkan yang mixing beberapa lagu juga Uki. Iya, waktu itu udah Uki yang mixing semua. Jadi gue tuh kayak udah lu urusin tuh Ki ya gitu. Urusin yang lainnya.
Nah jadi begitu dia nggak ada tuh di situ yang lumayan kerasanya karena itu ya, karena dia pegang di divisi itu. Oke. Kalau yang sebelumnya sih nggak ada yang terlalu itu ya, nggak ada apa jumlah orang itu nggak terlalu mempengaruhi, lebih ke metodenya yang mempengaruhi. Jadi nggak terlalu signifikan kerasanya ketika yang sebelumnya, tapi ketika kehilangan Kang Uki itu cukup berasa karena memang divisi. Ya, karena kita sudah mempercayakan segitu lama sama dia. Iya. Soundnya untuk sound segala macam teknologi dia kan dari dulu tuh memang seneng kayak gitu. Sama gue dulu berdua tuh waktu masih SMP itu janjian. Jadi gue sama Uki itu sama-sama seneng sama software musik. Oke. Jadi pas gue SMP kita sama-sama cari software pertama kali itu. Waktu itu janjian, jadi ada cakewalk, ada sonar. Waktu itu Uki, gue pegang cakewalk, Uki ngulik sonar. Jadi janjian gitu ya, lu ulik yang itu, gue ngulik ini ya, ntar kita cobain. Habis itu Uki ke Fruity Loops, gue Pro Tools, habis itu wah gitu. Jadi dan pas gue mulai bikin lagu, itu mulai agak jarang ke sana. Jadi Uki yang lebih itu, makanya akhirnya dari situ kebiasaannya kayak ya udah Ki, lu yang urusin itu. Dan lumayan lama itu kan, lumayan lama dipercayakan kan. Kalau orang-orang ngelihatnya kan kayak Uki ngapain sih di Noah ataupun di Peter Pan, cuma main rhythm doang gitu. Kelihatannya doang cuma main rhythm, padahal di belakang tuh ternyata andilnya cukup besar ya Kang ya. Banyak yang dia kerjain kayak Lukman juga percaya. Lukman itu kan Lukman itu memang murni juga dia seniman, maksudnya kayak dia yang penting dia ulik gitarnya dan segala macam. Nanti kadang-kadang komposisi dan segala macam tuh Uki yang ngasih tahu tuh. Kalau lagi di panggungan kayaknya mesti agak sedikit. Kadang-kadang kalau kita lagi manggung Uki suka di OVH. Dia cari tahu kenapa ya ini soundnya nggak seenak yang di CD gitu. Oh mungkin ini pengaturan segala macam itu ini ngurusin. Berapa panggung tuh kadang-kadang dia yang di OVH yang karena kan kita itu industrinya kan masih muda sebetulnya gitu. Jadi SDM yang ada di kita tuh juga nggak semuanya maksimal kayak yang berlaku di luar. Jadi kadang-kadang bandnya itu mesti benar-benar mengawal dulu ke orang FOH-nya untuk ngasih tahu bahwa ini kayak gini loh karakternya bandnya. Karena nggak bisa dipungkiri mungkin kayak 8 tahun 10 tahun ke belakang itu banyak FOH itu yang berasal bukan dari sekolah ya. Ada yang dari otodidak semua kebanyakan nih Bang. Iya, otodidak semua, mungkin dari vendornya. Dari vendor yang tadinya tugasnya apa, habis itu karena dia sering megang mixer akhirnya dia bisa gitu. Ada banyak yang bisa tapi jiwanya bukan musisi. Jadi dia tahu teori doang, tapi untuk compose-nya nggak punya rasa. Nah, itu yang jadi masalah tuh beberapa tahun kemarin. Nah, itu kadang-kadang yang kita mesti harus agak turun langsung ya. Gitu. Ya kayak kemarin juga The Massive kan sempat rekaman di Abbey Road kan, belum lama. Itu ternyata juga engineer-nya yang di studio tuh juga, ya dia sarjana musik, maksudnya sekolah engineer gitu. Jadi memang SDM tuh sangat penting sekali sih. Ya di sini mungkin karena di sini industrinya waktu itu ya. Orang pun mau ke sana juga mungkin ragu kayak kita ya dulu. Misalnya jangan kita deh, lu kan lebih muda lagi dari gua. Kayak zaman gua gitu. Kurang lebih tua ya. Kayak zaman gua tuh kayak lu mau ngapain jadi musisi? Mau jadi apa jadi musisi? Ya kan gitu. Kayak misalnya mungkin itu tahun 2000, mungkin pas di tahun 2005 pun industrinya udah agak maju, jadi musisinya yang dipertimbangkan, tapi jadi sound engineer-nya kan? Lu jadi sound engineer mau makan apa? Itu kan gitu. Jadi akhirnya nggak ada orang yang benar-benar profesional buat di sana gitu. Jadi akhirnya yang memang yang ada aja gitu. Ya kayak beberapa kali kan misalnya contoh ada yang jadi operator lighting. Nah, itu siapa si yang biasa tuh Yoni. Maksudnya Kang Yoni kan juga ternyata hasil nekat juga kan. Tapi akhirnya karena dia fokus, sekarang jadi banyak dipakai orang juga. Dan maksudnya industrinya udah naik juga. Misalnya ada sekolah khusus lighting kan mungkin akan banyak sekali operator lighting yang memang bagus kan. Iya, kayak kita kasih tahu sama teman-teman semua. Di band itu yang paling susah tuh sekarang dicari ya istilahnya. Front of house yang berpengalaman dan berpendidikan. Kadang-kadang teori juga perlu ya. Habis itu
visual yang memang yang bagus, dan lighting itu susah banget carinya. Mudah-mudahan sih industrinya tambah gede, jadi orang-orang itu juga bisa dapat bayaran yang setimpal lagi, apa yang sesuai. Jadi ekosistemnya memang kebentuk ya kan. Jadi dari si musisinya, dari engineer-nya. Ya, itu penting semuanya. Penting banget. Mau sebagus apa bandnya, kalau di depannya jelek ya nggak kedengeran bagusnya. Dan aku juga tahu kalau Noah tuh salah satu band yang sering ganti engineer, sound engineer ya. FOH. Ya. Karena memang kenapa kan? Itu juga jadi pertanyaan aku juga tuh. Jadi selain tadi kita ngomongin masalah FOH yang bukan passionnya kan, jadi dia memang kerja di situ karena dia bisa, passionnya bukan di musik juga gitu. Satu juga ada yang namanya genre kan di musik. Nah FOH itu juga atau engineer-nya Fronovas itu juga dia, kalau yang dia benar-benar senang musik, dia juga punya genre yang dia pilih loh. Misalnya gini, gue tuh senang musik rock. Kalau misalnya disuruh nge-FOH-in gitu istilahnya musik pop, ya nggak dapet juga sih. Bukan berarti dia jelek, cuman kayak mempengaruhi taste juga berarti kan? Ya, taste juga. Jadi beberapa yang kita sebelumnya itu bagus-bagus juga. Jadi kayak misalnya Bang JM, kita panggil Bang JM. Bang JM tuh di kita lumayan lama dan dia engineer hebat loh. Dia sering mixing. Cuman yang jadi masalah adalah Joseph Manurung ya? Joseph Manurung ya. Yang jadi masalah adalah jiwanya tuh rock, Bang Joseph itu. Dia kan sering sama Seringai. Kalau sama Seringai bagus banget Bang Joseph. Wah, gitar keluar. Pas sama kita, gini deh, kalau Bang Yusuf sama kita nggak ada David misalnya, gue yakin sih pasti lebih bulat semuanya gitu. Tapi karena ada keyboard, ada sequencer, jadi agak berbeda lagi sama taste-nya dia kan gitu. Dan kita kan nggak bisa paksain gitu. Dia kan, mereka itu kan seniman juga. Akhirnya yang itu jadi kurang pas nih. Kurang pas. Karena kalau mau berargumen, jadi bukan karena nggak bagus ya? Oh bukan. Ada yang nggak bagus, tapi ada juga yang memang. Nah itu tadi yang gue bilang. Jadi susahnya nyari orang FOH itu adalah ada yang nurut-nurut aja, tapi karena memang dia nggak punya reference, ya karena dia tahu teori doang gitu. Ada yang bagus, tapi kadang-kadang juga punya idealisme. Jadi mesti cari yang pas. Makanya kita ganti-ganti itu karena itu. Oh ini. Oke, ini ada 2 pertanyaan dari netizen. Oke. Ini saya memang sengaja milihnya yang mungkin nggak penting juga, tapi nggak apa-apa. Yang seru aja lah pokoknya. Ini dari Lukman. Pemain gitar gua. Tapi ini double. Si Lukman. Oh, beda. Oh, beda lagi. Keren si Lukman nih sekarang. LUQMAN. Oke. Ini nanya, klub bola favoritnya apa? Karena kan gue juga kan pecinta sepak bola juga kan. Gue dari SMP kayaknya gue udah menyukai Manchester United itu. Sama kita. Kalau kita lagi terpuruk sekarang. Lagi terpuruk. Kalau lokal. Waduh, lokal. Gue pertama kali nonton bola lokal itu di Stadion Siliwangi. Itu Persib masih Siliwangi. Persib pertama kali gue nonton. Persib Bandung ya? Iya. Kalau saya Persija kan. Ya memang lu tinggal di Jakarta. Ya, kan tinggal di Jakarta. Tapi ya seru karena ya kita harap sepak bola Indonesia juga maju kan ya. Ya sebenarnya. Industrinya bagus. Ya itu yang paling supporternya juga. Gimana caranya kita melihat yang enaknya kita tuh ya. Orang di Asia ini, karena kan kebanyakan tuh Eropa udah ngalamin duluan, habis itu mereka tularkan ke kita kan gitu. Jadi sebenarnya kita bisa belajar dari mereka dan nggak perlu mengulangi kesalahan yang mereka bikin dulu ya kan. Betul. Jadi kayak misalnya pertikaian yang kurang bermanfaat itu tindakan anarkis. Sekarang tuh di Eropa yang udah mulai sangat ditentang tuh kan rasis ya kan. Betul. Sampai nggak boleh nonton bola seumur hidup gitu di stadionnya. Itu kita tiru aja semuanya. Jadi karena dari kompetisi yang ada di Indonesia ini tujuannya kan cuma satu akhirnya, yaitu tim Garuda yang bagus. Betul. Gitu. Karena kalau pengen lihat timnasnya bagus, ya sepak bola Indonesianya liganya harus bagus juga kan. Harus lancar. Karena kalau kita lihat kayak
negara-negara yang udah maju sepak bolanya itu liganya memang bagus-bagus sih, kayak Thailand. Ya. Itu kan bagus banget liganya. Jangan sampai tersendat kayak berapa tahun yang lalu lah liganya sih. Itu sih kalau gue pengen lihat sebetulnya. Dan terakhir kebetulan saya juga kemarin baru lihat Liverpool MU, tapi saya di sectionnya MU kan. Nah. Jadi di section away-nya. Okay. Itu emang di dalam stadion itu isinya memang kata-kata kasar semua. Dari tengah dan sebagainya. Tapi setelah pertandingan semuanya pas udah keluar selesai. semuanya aman ya. Udah aman gitu. Jadi memang ya kalau kayak dia kayak buat seru-seru sambil nontonnya aja. betul. Gitu. Tapi memang dulu di Inggrisnya, tapi tahun 1800-an kali 1900. 1986 tuh masih rusuh tuh, yang tragedi yang ya. Brussels ya. Dan akhirnya kan juga itu yang tadi gue bilang, kita lihat mereka tuh kan udah duluan, kita lihat kejadian-kejadian mereka bermanfaat apa enggak, sama akhirnya sekarang mereka kayak gimana. Dan akhirnya sekarang mereka lebih tertib tuh kan, lebih maju liganya. Betul. Gila loh tuh. Satu dunia yang nonton liganya, lo kebayang gak kalau Liga Indonesia nonton satu dunia? Jadi kita juga punya harapan semoga supporter Persib dan Persija bisa berdampingan lagi ya. Nonton bola, kita nikmatin bola bareng, ajak keluarga, ajak anak. Iya, paling enak tuh bisa nonton bola kayak sama keluarga. Gue dulu pertama kali nonton bola tuh diajak sama kakakku kan. Jadi kayak apa ya? Itu kan rasa kekeluargaan itu kerasa gitu. Betul. Dan kalau stadionnya aman tuh kan enak. Jadi bisa ajak keluarga buat nonton bola. Kalau nggak aman kan jadi kayak gimana, pengen nonton bola tapi aduh takut rusuh. Ya kita doain mudah-mudahan PSSI bisa benar-benar apa ya, bikin sesuatu yang baru, terobosan baru yang bikin Indonesia, sepak bola Indonesia maju. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan netizen yang kedua. Ini pertanyaannya sangat, nggak tahu ini penting atau tidak. Ini dari ayahnya _Ale. Berarti ayahnya Ale berarti. Dia nanya gini kan, ya. Kapan nikah? Nah ini simple, kapan nikah gitu doang. Kapan nikah? Waduh, gue juga nggak tahu, belum ketemu terus nih yang pas. Jadi belum tahu ya kayaknya. Mudah-mudahan cepatnya lah, tapi enggak, soalnya gini kan, gue tuh bukan kayak orang yang apa, belum pernah nikah. Ya, jadi karena udah pernah nikah, udah punya anak juga, jadi makanya agak terbawa santai. Okay. Dan dengan adanya tanggung jawab itu kan, jadi ada yang pekerjaan juga menjadi salah satu prioritas dalam hidup juga. Jadi akhirnya kayak agak bukan terlupakan sih sebetulnya, cuman kayak oke, tenang aja, jangan buru-buru. Siap. Itu jawabannya tadi. Belum tahu. Tapi pengennya secepatnya kayaknya. Pengennya secepatnya biar agak tenang dikit hidup. Oke. Nah, sekarang ini udah kita ngobrolnya kayaknya udah cukup ya. Karena udah cukup lama juga. Biasanya kalau di Drepsi itu kan ada challenge kan. Ya. Namanya sekarang ini baru sih. Biasanya tadinya cepat jawab ya. Tapi sekarang tetap jawabnya cepat, tapi namanya kita rubah. Pernah atau nggak pernah? Kan sekarang lagi happening tuh yang di Instagram tuh kan, pernah atau nggak pernah, bla 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 bla. Nah, ini salah satunya. Oke. Jadi gue tinggal jawab pernah atau nggak pernah. Nah, gitu. Ini pernah atau nggak pernah? Ini adalah challenge terbaru dari Drive Show. Yang pertama. Gue korban pertama nih. Ini kedua. Kedua. Oke. Ketiga juga. Ketiga ya gue. Oke. Ada yang bawa belur nggak? Sebelum gue. Oke. Masih aman, jawaban aman. Oke. Ya. Pernah atau nggak pernah? Yap. Lupa lirik pas lagi manggung? Pernah. Pernah atau nggak pernah pengen berhenti ngeband? Pernah Semua. Pernah atau nggak pernah boker dalam celana? Enggak pernah. Berarti untung nggak pernah gua. itu nggak pernah. Waktu kecil nggak pernah? Nggak pernah. Enggak. Kalau ngompol sih pernah waktu kecil. Kalau ngompol mungkin biasa ya. Maksudnya yang waktu masih yang udah misalnya umur 5 tahun kan udah ingat tuh. Gua ingatan gua kapan ya pertama kali ada. Berarti ngompol pernah ya umur 5 tahun? Ingatan gua tuh TK aja samar-samar ingatan gua. Oke.
Itu udah berapa tadi? Udah berapa? 3 ya? Dua lagi. Pernah atau nggak pernah galauin satu cewek sampai dalam banget zaman sekolah atau zaman kapanpun? Galau, bener-bener satu cewek galau banget. Ini dengan sengaja dibikin galau maksudnya gitu? Ya, maksudnya sampai dalam, sampai nangis-nangis, sampai ya pernah lah kita. Sampai nggak mau makan gitu. Galauin ya kata-kata. Gue udah jawab pernah, tapi galauin. Ya berimbang lah posisinya. atau emang gak pernah galau kan? Pernah mungkin ya? Gue gak pernah galau. Pengakuan lain. Lucu yang di panggung ya? Di panggung pernah ngapain Kang? Banyak yang gue kayak sirkus di panggung, kadang-kadang gue main sama tamborin. Yang paling memalukan lah, yang ini kalau orang lain bilang memalukan sih, kalau gue sih nggak terlalu memalukan, gue menikmati. Celana gue pernah robek nih selangkangannya segini. Jadi itu kapan? Gue inget di Sidoarjo. Kalau jadi kalau ada fotonya gue lagi pakai handuk di sini, itu celana gue robek. Oh. jadi itu panggungnya licin. Okay. Panggungnya licin. Gue lagi lompat, hampir split gue. Karena gue memang bisa split kan, jadi istilahnya kayak masih ketahan. Ototnya sih ketahan, celananya udah gak ketahan. Jadi sobeknya segini nih. Jadi jahitan ininya. Jadi dari ujung kanan ke sini sobek. Nggak ujung banget tapi segini lah. Oke. Segini itu sobek semua segitu. Akhirnya terpaksa kan lagi nyanyi tuh. Wah gue jatuh gini, anjing sobek gue bilang. Yang ada aja dekat situ kan di panggung biasanya kan anduk buat muka itu. Kirain mau ngikutin gayanya Eddie Vedder. Gak taunya itu karena sobeknya. Kan jadi ada anduk masuk. Udah betul ini dah. Oke. Terima kasih Kang Bor waktunya. Sama-sama. Akhirnya kita menyelesaikan ini ya. Ribuan purnama akhirnya kita ketemu dan sukses buat segala hal yang dilakukan ke depan. Amin, sama-sama. Noah bersama siapapun pokoknya. Pasangan hidup maksudnya. Ya. Amin. Nah, ya, termasuk itu pasangan hidup. Okay. Pokoknya sukses. Dan ditunggu album berikutnya. Aduh, ntar dulu aja ngomong album dulu, gitu ya? Capek. Ya udah, makasih banyak. Sampai ketemu lagi. Hai. Nah, ada orang didoain malam.